Oke, baik teman-teman, kita coba kerjakan soal itu code lagi ya. Jadi di sini aku akan coba bahas soal 207 yaitu course schedule. Oke, jadi kita diberikan dua input. Yang pertama 6 courses gitu ya. Jadi ini adalah course yang mungkin ada ya di inputnya. Nah, kalau 6 courses itu 3 ya, maka course-course-nya yang mungkin ada di input itu ada dari 0, 1, 2 gitu ya. Kenapa? Karena dia dimulai dari 0 sampai 6 courses min 1. Oke. Nah, setelah itu input yang kedua adalah prerequisites. Jadi A ini dia merepresentasikan course-nya, si BI ini itu merepresentasikan si prerequisite atau course sebelumnya yang harus diselesaikan untuk bisa ngambil si course AI itu tadi. Oke, atau AI di sini ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau kita ke contoh yang pertama, di sini kita bisa perhatikan ya bahwa dia 6 courses-nya ada 2 kan ya di sini ya. Nah, nanti course-course-nya itu dari 0 sampai 1 ya, 2 min 1. Oke. Nah, setelah itu prerequisite-nya dia 1,0 ini. Oke. Nah, kalau kita coba visualisasikan, berarti kan kita course 1 dulu gitu ya. Baru kita course 0. Ya, jadi course 1 itu dia butuh course 0. Oke. Nah, ini tuh true. Kenapa? Jadi ingat ya, output yang dipingin dari si soal ini itu true atau false. True itu maksudnya adalah siswa itu dia berhasil menyelesaikan atau bisa menyelesaikan semua course-course-nya ya. Nah, kalau di contoh yang pertama ini, nah kita bisa lihat bareng-bareng ya bahwa kalau kita ke 1 ya, kita butuh 0. Oke. Sehingga ini kita bisa menyelesaikan baik course 1 maupun course 0. Oke. Nah, gimana kalau seandainya contoh yang kedua? Oke, jadi ini aku coba ke bawah dulu kayak gini. Yang di sebelah sini aku coba hapus tulisan-tulisannya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi di contoh yang kedua ya, di sini 6 courses sama-sama 2. Nah, cuman prerequisite-nya dia agak beda. Jadi awalnya kita course 1. Nah, kita butuh course 0. Oke. Nah, lalu di yang kedua ini kalau teman perhatikan, untuk bisa menyelesaikan course 0 kita butuh course 1. Oke. Nah, padahal course 1 ini kan yang tadi kan ya. Oke. Nah, ini tuh nggak bisa kita selesaikan teman-teman ya. Kenapa? Karena ingat ya, tadi course 1 kita butuh course 0, sedangkan course 0 kita butuh course 1 gitu. Nah, ini kan dia kayak muter-muter ya, dia ada cycle di sini teman-teman. Oke. Nah, sehingga output dari contoh kedua itu adalah false ya. Jadi teman-teman bisa diingat ya bahwa algoritma akan mengeluarkan false atau mengenerate false kalau apa? Kalau di grab kita, jadi di sini kayak grab ya teman-teman ya. Dan emang kita akan pakai fungsi recursive DFS untuk menyelesaikan soal ini ya. Nah, jadi karena ada cycle di visualisasi di grab kita ini, algoritmanya itu akan mengembalikan false. Berarti ada course yang nggak bisa diselesaikan oleh si siswa itu. Ya, sampai sini paham ya? Nah, itu kan masih agak sederhana ya. Nah, gimana kalau seandainya contohnya agak kompleks kayak gini teman-teman? Ini contoh 3 gitu ya. Jadi misalkan ini 1, dia butuh course 2, course 3, course 4. Oke. Nah, lalu dari course 2 ini ternyata dia butuh course 5, course 6. Anggaplah course 3 itu 7, course 4 itu 8, 9. Nah, yang terakhir tuh yang dibalik ke sini lagi. Oke. Nah, cara untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kita akan coba cek masing-masing path ini teman-teman. Dari 125, lalu 126. Nah, kita cek dari tiap path itu ada nggak sih yang dia ada cycle. Kalau ada satu aja gitu ya, nah kita akan langsung bilang bahwa si siswa itu dia nggak bisa menyelesaikan semua course-nya. Karena ada 1 atau 2 course yang karena ada cycle, maka dia nggak bisa diselesaikan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita cek sampai path yang terakhir, dan di path terakhir kita bisa ketahui bahwa ada cycle di situ, sehingga kita bisa return false di codingannya nanti. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, jadi yang akan aku coba lakukan adalah aku akan coba
define suatu variabel, ya sebenarnya hanya satu tapi ada beberapa. Yang pertama aku akan coba define variabel yang namanya course map. Oke. Nah, ini tuh dia adalah vektor dari vektor, teman-teman. Oke. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, kan di soalnya itu udah dijelaskan kan ya bahwa si 6 course-nya itu dia merepresentasikan nggak cuma jumlah course yang bisa kita ambil, tapi juga course-course yang ada di inputnya. Jadi kalau 6 course sama dengan 2, maka course-course yang ada di prerequisite ini itu dari 0 sampai 1, ya nggak? Oke. Nah, berarti aku bisa bilang kayak gini, si variabel pertama course map ini itu dia vektor dari vektor, ya. Dimana banyaknya vektor itu dia tergantung dari 6 courses di inputnya. Jadi kalau 6 coursesnya sama dengan 2, maka di sini dia ada 2 gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya gini. Nah, tiap indeks di list ini ya, itu dia merepresentasikan course-nya. Jadi kalau ini indeks ke 0, maka dia course ke 0. Oke. Nah, tapi kalau ini indeks ke 1, maka course ke 1. Nah, dari masing-masing di dalam indeks itu yang dia list, kita akan isi prerequisite-nya. Oke, atau course-course sebelumnya yang bisa diselesaikan atau harus dipenuhi gitu ya, sebelum bisa ambil course itu. Oke, jadi bisa ada beberapa atau cuma satu gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah itu yang pertama ya. Variabel yang kedua adalah aku akan definisikan yang namanya path ya. Jadi di sini aku ingin cek kan ya, tiap path itu dia ada cycle atau enggak. Awalnya aku akan set false gitu ya. Jadi kita akan coba analisis tiap course. Nah, kalau seandainya ada satu aja dari course itu yang ternyata path-nya itu dia ada cycle, maka kita bisa return false kan ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu ada yang namanya visited. Oke. Nah, maksudnya adalah gini. Ini kan kita yang contoh ketiga kan kayak gini ya, teman-teman ya. Tapi gimana kalau seandainya aku tambahin kayak gini. Jadi satu, ketiga, dari 3 dia kedua. Ya. Nah, kalau kita pakai fungsi recursive DFS, yang kita lakukan biasanya kan dari yang ini dulu ya, dari 1, 2, 5, lalu 1, 2, 6 ya. Nah, setelah itu kan kita ke 1, 3. Nah, tapi di 3 ini dia ada kedua ya. Nah, padahal kita udah cek kan ya bahwa dari 2 itu nggak ada cycle, ya kan ya. Kita ceknya dari yang pertama ini ya. Tapi kalau kita dari 3 ke 2 ya, dan kalau kita lanjutkan berarti kan 2, 5, 2, 6. Kita tahu dari 2 itu pasti dia returnnya nggak ada cycle gitu. Oke. Nah, karena dia nggak ada cycle, dan karena kita udah tahu outputnya dari 2, yang ngapain kita kesana lagi gitu kan ya. Oke, jadi itu si visited ini untuk menghindari kayak gitu lagi. Jadi jangan sampai kita mengunjungi suatu lokasi gitu ya, yang mana kita udah tahu outputnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau aku coba ke codingan, ini aku coba mulai aja ya, biar teman-teman lebih kebayang. Nanti kalau ada yang kurang jelas aku coba coret-coret lagi. Nah, jadi seperti yang tadi aku bilang di awal, aku akan coba definisikan beberapa variabel ya. Yang pertama misalkan vektor kayak gini, ada list dari list gitu ya, atau di C++ vektor dari vektor. Oke, dimana ini aku namakan course map gitu ya. Nah, banyaknya vektor kosong itu dia tadi ya aku bilang ya, dia sebanyak jumlah course-nya. Oke, 6 courses ya. Udah bener ya ini ya, nama variabelnya, nama inputnya ini. Oke. Nah, setelah itu aku bisa definisikan variabel yang kedua, yaitu si path kan ya. Nah, di sini aku mau definisikan tipe datanya vector of bool ya. Jadi di awal aku set seperti yang tadi aku bilang bahwa tiap path itu dia false gitu ya. Berarti nanti 6 courses gitu ya, koma path. Oke. Maaf, koma path, koma false ya. Nah, setelah itu yang visited juga teman-teman ya. Jadi awalnya aku juga akan coba set si visited itu dia sebanyak 6 courses gitu ya, atau jumlah course-nya. Nah, awalnya aku set semua nilainya itu false ya, karena belum ada yang divisit kan ya. Oke. Nah, baru setelah itu aku akan coba isi si course map-nya ini. Ini harusnya course map ya, bukan chose. Nah,
Karena kan ini awalnya masih ini kan ya, masih list dalam list, tapi list yang dalam list tadi itu masih kosong, belum ada prerequisite-nya ya. Nah, maka kita perlu isi nih. Jadi isi prerequisite ini, oke, untuk tiap course ya. Caranya adalah kita bisa for dari si aku pakai const auto gini ya untuk menghemat memori, jadi kita nggak buat variabel baru dan nggak menambah memori baru gitu ya. Ini itu anggaplah aku prereq gitu ya, prerequisites ya, ini tulisannya agak susah ya. Nah ini nah setelah itu aku bisa kayak gini, jadi si course map ya dari si prereq 0 ya, jadi course-nya itu prerequisite apa aja sih gitu ya, pushback dari si prereq gini ya tulisannya, prereq dari 1. Oke. Nah setelah itu kita bisa looping aja deh for integer dari course sama dengan 0 gitu ya, course itu kurang dari 6 courses ya, lalu plus course kayak gini kan ya kalau di C++. Nah ini kita akan terapin fungsi dfs nya gitu ya, terapkan fungsi dfs di sini. Oke. Nah jadi aku akan coba buat fungsi helpernya ya untuk mengisi di sini ya yang pakai dfs itu. Jadi aku akan coba pakai private member function. Jadi ini private gitu ya. Nah terus aku coba define helper function yang pakai dfs tadi. Misalkan namanya tuh isCycle gitu ya, dia ada cycle atau enggak. Nah parameter yang pertama itu adalah course-nya kan ya, jadi integer course gitu ya. Nah lalu parameter fungsi yang kedua adalah si ini kan ya, course map-nya. Oke. Nah jangan lupa bahwa kita akan pakai reference gini ya, biar kita nggak pass by value, maksudnya nggak menambah memori juga gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa menghilangkan si reference ini ya, karena kan course mapnya nggak bakal diubah nanti di fungsi dfs nya. Cuman aku pakai reference biar kita nggak memori intensif ya, jadi kita bisa optimize codingannya biar lebih ringan lah memorinya. Itu dia course map ya, course map. Kemudian yang ketiga itu adalah si path-nya ya. Jadi aku coba copy dulu lalu paste ke parameter fungsi sini. Nah ini wajib pakai ini ya teman-teman ya, pakai reference ya, karena kita akan mengubah-ubah path-nya ya. Jadi ini kemudian kita bisa ini juga, tapi sekarang namanya bukan path tapi visited ya. Jangan lupa kasih referensinya juga di sini. Oke. Nah sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu kita coba terapin base case-nya ya. Jadi kalau di fungsi rekursif jangan lupa yang namanya base case. Jadi yang pertama itu adalah kalau seandainya si course-nya itu dia ada di path-nya ya, berarti kan apa? Dia false kan ya, seperti yang tadi aku bilang. Oke. Nah berarti kalau seandainya di path di indeks ke course itu dia ternyata true gitu ya, berarti kan dia udah ada tuh di path-nya, atau dia ada cycle kan ya. Nah maka kita akan return true di sini teman-teman ya, karena ini kan fungsi helper dfs-nya di sini isCycle, jadi ya return true. Nanti di fungsi utama yang di public ini baru kita akan return false kalau si isCycle-nya true gitu ya. Oke. Nah kemudian yang kedua jangan lupa adalah tadi ya, jadi kalau di visited-nya itu course ya, dia true juga, maka kita return false di sini ya, karena kita sebenarnya nggak begitu interested ya dengan yang ini ya, kita lebih tertarik itu yang ini. Oke. Jadi kita return false saja di sini. Nah setelah itu kita bisa
coba ini ya teman-teman ya, ubah pet sama visitednya. Jadi pet sekarang di course itu sama dengan true gitu ya. Oke, nah si visited di course itu juga sama dengan true. Oke, nah setelah itu baru kita lakukan for looping ya. Jadi for dari si ini ya course. Jadi aku coba gini. Jadi for const auto dari si preg ya. Jadi ini adalah prerequisites yang ada di course itu. Oke, itu si course map course gini ya. Oke, nah ini itu dia akan kita akan rekursif kan ya teman-teman. Jadi kita akan coba is cycle ya dari si is cycle dari si preg. Ini sebenarnya preg ini aja ya. Oke, jadi karena kan ingat ya, jadi kalau aku coba coret-coret lagi, jadi kan si course map ini itu kan dia list dari list kan ya. Oke, dimana indeks yang pertama itu dia berkorespondensi dengan course-nya aja. Kalau indeks 0 dia course 0. Nah, anggaplah course 0 itu dia ada pada sukit 2,3 ya. Jadi 0, 2, 3 gitu kan ya. Nah, kalau karena kita udah di sini gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau iterasi kita tinggal for ini kan ya 2 sama 3 ya. Jadi kita bisa langsung kayak gini teman-teman. Oke. Ini atau teman-teman juga bisa pakai integer ya. Tapi itu nanti akan lumayan berat ya memorinya, atau lebih berat lah ya, walaupun mungkin nggak signifikan jauh gitu ya. Tapi aku sini aku pakai auto preg biar lebih ringan ya. Nah, jadi ini tuh kita bisa bilang ini preg ya, atau predicate-nya. Kemudian yang kedua itu course map. Oke. Yang ketiga itu apa nih? Yang ketiga tuh pet, dan yang keempat itu adalah visit. Oke. Nah, kalau misalkan ini tuh true ya, berarti jadi ini kalau true aku coba kayak gini. Nah, berarti dia return true juga kan ya untuk fungsi helper ini. Oke. Nah, tapi kalau sampai ternyata dia nggak ada, sampai misalkan ini aku coba coret-coret lagi, misalkan 2 dia butuh 3, 4, 5 gitu ya. Nah, 3 butuh 6, 7 ya. Kan awalnya dia kedua 3, 6 gitu ya. Oke. Nah, tapi setelah dari 6 dia udah mencapai base case ya, karena di sini nggak ada. Akhirnya kan dia balik lagi nih ya. Nah, ketika balik lagi ya, ingat ya, jadi selain kita return false di sini setelah for looping ini, kita perlu istilahnya yang tadi di pet sekarang udah nggak ada di pet ya nggak. Oke. Nah, maka codingannya tuh kira-kira kayak gini. Jadi ini itu pet ya dari si course itu sekarang aku ubah jadi false lagi gitu ya. Kemudian return false. Oke. Nah, ini aku coba hapus ya coret-coretannya ya. Nah, kayak gitu. Terus ini kalau aku coba terapin fungsi DFS nya, berarti kalau misalkan si isCycle tadi itu true gitu ya, maka di yang bagian public fungsi utama kita akan return false kan ya, karena berarti siswa itu ada yang tidak bisa menyelesaikan salah satu course-nya ya. Berarti kita bisa bilang ini course, lalu ini course map, lalu ini ada pet sama visited. Oke. Nah, kalau dia true berarti kita return false di sini. Oke. Nah, kalau sampai semuanya itu masih false, maka kita bisa return true. Berarti nggak ada cycle ya di semua petnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini kalau aku coba run, apakah berhasil ya? Kita coba cek bareng-bareng. Nah, dia berhasil ya. Kalau aku coba submit, apakah berhasil juga? Let's see. Nah,
Ini dia udah lumayan bagus ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kita bisa lebih optimize lagi teman-teman codingan ini ya. Kenapa? Karena awalnya kan kita pakai ini ya teman-teman ya. Si vektor boolnya itu untuk pet maupun visited itu istilahnya dalam vektornya itu kita define tipe datanya itu bool kan ya, kalau nggak true false. Nah sebenarnya ada cara yang lebih optimize lagi ya. Jadi instead of kita pakai bool, kita bisa pakai char teman-teman ya. Oke, nah jadi si false nya ini itu aku bisa ganti jadi 0. Oke, kenapa kayak gini? Karena dia butuh memorinya lebih dikit lagi teman-teman. Jadi bitnya itu keperluannya nggak sebanyak bit yang kalau di bool atau di true atau false ya tadi ya. Nah berarti di sini kita akan pakai 0 atau 1 ya. Nah maka kita bisa kayak gini teman-teman. Nah tadi yang pakai pet sama visit teman ya kayak gini ya. Jadi kalau pet course kayak gini berarti dia true. Nah true tuh dia direpresentasikan jadi 1 ya. Tapi kalau false dia 0. Nah berarti si pet course nya ini jadi 1, visit core nya jadi 1. Oke. Nah baru si pet course nya ini jadi 0 kayak gini teman-teman ya. Oke, nah kalau kita submit apakah dia berhasil meningkat ya, kita coba cek. Nah ini udah bisa 100% teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga teman-teman paham. Sampai jumpa di video berikutnya ya.